Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Profesor Mali dengan NIM 2022-11043. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tugas sistem kontrol fusi yang dimana kita mau bertransung mengenai himpunan yang pertama itu di sini ada pengenalan himpunan himpunan fusi. Jadi himpunan fusi ini merupakan konsep dalam matematika yang dimana digunakan untuk mempresentasikan ketidakpastian atau ambiguitas dalam data. Berbeda dengan himpunan klasik yang hanya memiliki kekuatan biner 0 atau 1, jadi fusi ini memungkinkan derajat keanggotaan dengan nilai antara 0 dan 1. Konsep ini diperkenalkan oleh Lotfisade pada tahun 1999 untuk menangani sistem yang tidak dapat didefinisikan secara tegas. Di sini saya eh, membuat contoh sederhana yang dimana misalkan dalam himpunan orang tinggi, dalam satu himpunan orang yang tinggi, orang dengan tinggi 170 cm memiliki keanggotaan 0,77 dalam himpunan tinggi. Lalu orang dengan tinggi 190 cm memiliki keanggotaan 1 dalam himpunan tinggi. Lalu yang ketiga itu orang yang dengan tinggi 160 cm memiliki keanggotaan 0,4 dalam himpunan tinggi. Nah, di sini ilustrasinya itu pada himpunan klasik, seseorang hanya dianggap tinggi atau tidak tinggi, atau 0 atau 1. Dalam himpunan fusi, seorang bisa dianggap agak tinggi, cukup tinggi, atau sangat tinggi dengan nilai keanggotaan tertentu. Lalu di sini terdapat fungsi keanggotaan, yang dimana fungsi keanggotaan menunjukkan sejauh mana suatu elemen termasuk dalam himpunan fusi. Nilai nilai keanggotaan mikro, simbolnya seperti ini, seperti mikro, itu berkisaran antara 0 hingga 1. Yang ketiga itu dia digunakan untuk menentukan tingkat keanggotaan suatu elemen dalam himpunan fusi. Nah, contoh fungsi keanggotaannya itu yang pertama itu jika X kurang dari 150, seperti ini. X-nya dikurang 150 per 30. Jika 150 kurang dari X, kurang kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 180. Yang ketiga itu 1 jika X lebih dari 150. Nah, penjelasannya seperti ini, jika seseorang memiliki tinggi 140 cm, itu kan di bawah 150. Jadi, maka keanggotaan dalam himpunan tinggi dia itu adalah 0. Dimasuk ke dalam 0. Di sini 0. Nah, yang ketiga itu, jika seseorang memiliki tinggi 165 cm, 160 cm kan 160 cm kan itu lebih dari 150 kan. Nah, maka keanggotaannya dihitung sebagai seperti ini. Jadi X 165 dikurang 150 per 30. Dia itu sama dengan 0,5. Selanjutnya di sini ada sudah melebihi 40. Keuntungan penggunaan himpunan fusi itu dia itu lebih fleksibel dalam menangani ketidakpastian dalam data, dan banyak digunakan dalam sistem kontrol kecerdasan buatan dan pengambilan keputusan berbasis logika fusi. Lalu di sini ada operasi pada himpunan fusi. Yang pertama itu ada union atau gabungan atau dia OR, yaitu gabungan dua himpunan fusi mengambil nilai keanggotaan tertinggi dari kedua himpunan. Yang kedua itu ada intersection atau irisan, atau dia itu N. Itu irisan dua himpunan fusi yang dimana dia mengambil nilai keanggotaan terendah
dari kedua himpunan. Yang ketiga itu ada komplement, yang dimana dia itu not atau yang dimana di sini penjelasannya dia itu sebagai komplement dari sebuah himpunan fusi yang diperoleh dengan mengurangi keanggotaan dari satu. Nah, di sini saya eh, mengambil suatu studi kasus aplikasi fusi yang dimana pada kontrol suhu AC, yaitu dimana jika suhu AC ruangan 27 derajat Celcius, maka sistem fusi dapat eh, menganggap sebagai sedikit panas dengan nilai 0,6 dalam himpunan panas. Lalu AC akan menyelesaikan tingkat pendinginan berdasarkan nilai keanggotaan ini. Yang kedua itu ada sistem pengereman mobil, yang dimana jika jarak ke mobil ke depan 5 meter dan ke dan kecepatan tinggi, sistem fusi ini dapat mengatur pengereman secara bertahap berdasarkan tingkat resiko tabrakan. Yang ketiga itu ada penggunaan dalam kecerdasan buatan, yang dimana algoritma fusi ini sering digunakan dalam pengenalan suara, analisis sentimen, dan robotika untuk menangani ketidakpastian dalam satu data. Nah, untuk kesimpulan sendiri itu yang bisa saya dapatkan dari sistem kontrol fusi ini, yaitu di mana himpunan fusi ini yang memberikan fleksibilitas dalam mempresentasikan ketidakpastian. Yang kedua itu operasi fusi ini memungkinkan manipulasi informasi yang tidak pasti dengan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan himpunan klasik. Nah, yang ketiga itu konsep ini digunakan dalam sistem kontrol fusi untuk pengambilan keputusan lebih adaptif seperti dalam pengendalian suhu, kendaraan otomatis, dan kecerdasan buatan. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan eh, tugas sistem kontrol fusi yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan mengenai resume sistem kontrol fusi ini, saya mohon maaf. Baik, mungkin sudah cukup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.